صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعن بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat yang banyak sekali dari Allah Ta'ala, wabil khusus nikmat iman, taufik, hidayah, dan juga nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang fikul udhiyah atau fikih tentang kurban. InsyaAllah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan salah satu syiar penting yang perlu untuk kita tunaikan setiap tahunnya di bulan Dzulhijjah diantaranya adalah masalah kurban. Jamaah sekalian rahimakumullah, kurban ini bukan semata-mata kita warisi dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi jauh sebelumnya, yaitu pada saat manusia pertama Nabi Adam alaihissalam bersama dengan putra-putranya itu sudah ada petunjuk ya, tentang syariat kurban ini, di mana pada saat dulu ya, putra-putra Nabi Adam yang disebut atau diberi nama Qabil dan Habil, masing-masing ini ada kebijakan ataupun keputusan daripada Nabi Adam untuk dinikahkan secara silang ya. Jadi si Habil dinikahkan dengan saudarinya Qabil, Qabil dinikahkan dengan saudarinya si Habil, karena belum ada manusia lain pada saat itu ya. Jadi ya orangnya itu saja. Nah kebetulan istri daripada Habil ini lebih cantik daripada si istri Qabil ini, sehingga timbul sifat cemburu, hasad ya pada diri Qabil ini. Nah pada saat itulah Nabi Adam memberikan tantangan kepada masing-masing untuk berkorban, diperintahkan berkorban. Nanti kalau korbannya diterima akan ada reward atau ada semacam penghargaan ya daripada Nabi Adam. Maka masing-masing berkorban sesuai dengan kemampuannya. Si Qabil ini adalah seorang petani. Dia sebenarnya punya aset ya, atau punya kekayaan ya. Tapi karena dia malas dan dia tidak merespon dengan baik perintah dari ayahnya ini, dia hanya berkorban seikat rumput dibawa ke atas bukit. Sementara si Habil ini adalah seorang peternak. Dia memilih domba yang paling bagus untuk dikorbankan dibawa ke atas bukit. Tanda bahwasanya masing-masing korban itu diterima itu adalah disambar oleh api ke langit dan hilang ya. Dan ternyata setelah kedua-duanya mengorbankan hartanya masing-masing, yang hilang tidak berbekas adalah korban milik si Habil. Ini menunjukkan korbannya diterima, sementara korban Qabil tidak diterima karena masih utuh. Nah setelah kejadian itu bukan menjadikan si Qabil insaf atau mengevaluasi ya atas kekurangan dirinya, tapi justru dia dendam ke saudaranya ini, ke Habil. Akhirnya berniat akan menghabisinya, membunuhnya. Ini diabadikan di surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka cerita tentang dua putra Nabi Adam secara benar. Idh qarraba qurbana, ketika keduanya menunaikan korbannya, menyembelih korbannya masing-masing, menunaikan korbannya masing-masing, mempersembahkan korbannya. Fatuqbila min ahadihima, maka diterima korban itu dari salah satu keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lainnya. Diterima dari korbannya si Habil, sementara Qabil enggak diterima.
Qala, maka si Qabil mengatakan, la aqtulannak, aku pasti akan benar-benar membunuhmu. Ancaman daripada Qabil kepada Habil. Maka si Habil menjawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban itu dari orang-orang yang bertakwa. Inilah potongan akhir dari ayat ini yang penting ya, menjadi semangat bagi semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak semata-mata melihat kepada nilai berapa harga korban yang kita tunaikan, tetapi yang dinilai adalah ketakwaan kita masing-masing. Allah berfirman, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya ataupun darah-darahnya, tetapi yang sampai itu adalah ketakwaannya. Jadi walaupun seseorang korban dengan yang termahal, apa Pak ya, sapi misalnya limusin ya, berapa harga limusin itu? Ya Allah, ya mahal banget ya. Walaupun dikorbankan semahal itu, tapi kalau niatnya ria, supaya diekspos media massa menjadi terkenal, ini sia-sia, nggak ada artinya ya. Tapi walaupun dia berkorban mungkin kambing yang kecil ataupun, tapi asalkan memenuhi syarat ya, karena dia mampunya segitu, maka yang sampai pahalanya adalah yang ikhlas itu ya. Dulu Abdullah bin Abbas ya, sahabat yang terkenal, seorang faqih, mufti daripada para sahabat itu, karena ketidakmampuannya itu berkorban ayam, Pak. Jadi karena tidak mampu membeli kambing, berkorbannya ayam. Kira-kira ada nggak di masjid ini? Moro-moro ada jamaah, saya nggak mampu ini, mohon disembelihkan ayamnya ya. Ya mungkin kalau sekarang ditertawakan. Padahal dulu ini seorang Abdullah bin Abbas, walaupun usianya masih muda, tapi disegani oleh para sahabat senior ya. Ya karena kemampuannya itu. Jadi substansi daripada korban ini bukan besar kecilnya binatang yang ditunaikan, yang disembelih tadi ya, tapi keikhlasan mengorbankan apa yang dia mampu, itulah yang paling penting ya. Berikutnya tentang syariat korban ini kita warisi ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Jadi memberikan wahyu lewat mimpi. Ini sebagai bentuk ujian kepada Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ini adalah seorang Khalilullah, kekasih Allah, sehingga karena kekasih Allah sering diuji oleh Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahunna. Ingatlah ketika Allah memberikan ujian-ujian kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, dengan perintah-perintah dan larangan-larangan, maka Ibrahim menuntaskan semuanya. Ya, biasanya itulah ini para khatib dan juga para penceramah sering menyampaikan bagaimana kiprah Nabi Ibrahim yang bisa kita tauladani ya, termasuk dalam hal berkorban ini. Di surat As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak ini para ulama beda, para ahli tafsir ya, apakah Ishak atau Ismail. Tapi yang kuat pendapat Ismail. Jadi yang kuat pendapat yang anak yang diajak dialog oleh Nabi Ibrahim di sini adalah Ismail. Telah sampai pada umur yang sanggup dia berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim memberikan tawaran, fantur madza tara, pikirkan apa pendapatmu wahai anakku. Maka Ibrahim mengatakan, si Ismail ya abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar, silahkan engkau
melaksanakan apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan menemukanku termasuk orang-orang yang bersabar ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim menerima perintah ini, awalnya beliau berpikir-pikir ya, sehingga tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya berpikir-pikir, masih menimbang-nimbang, betul apa enggak perintah ini, saya laksanakan apa tidak. Jadi masih agak-agak bimbang ya pada saat itu. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah beliau Arafah. Ya, Arafah itu adalah berarti mengetahui. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ini betul perintah Allah. Jadi mantap. Kemudian eksekusinya pada hari ke-10 Dzulhijjah yang disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan ya. Nah, jadi itulah syariat yang diwarisi dari Nabi Ibrahim. Setelah disiapkan semuanya, Nabi Ismail sudah siap disembelih, Allah Ta'ala mengganti ya, dengan kambing kibas yang besar. Nah, ini akhirnya menjadi syariat bagi kita semuanya. Jadi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya saja sanggup seperti itu atas perintah Allah, apalagi kita yang disuruh untuk berkorban dengan binatang ternak. Harusnya kita lebih siap untuk merespon panggilan dan perintah Allah Ta'ala itu ya. Kemudian korban ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari syariat Islam, dan ibadah kepada Allah Ta'ala sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Sangat banyak nikmat yang diberikan Allah pada kita, maka sebagai wujud rasa syukur inilah kita tunaikan korban. Tidak sebanding ya antara nikmat yang sekian banyak dengan korban yang kita tunaikan, dan itu pun tidak setiap pekan, tidak setiap bulan, hanya setahun sekali. Maka inilah wujud rasa syukur yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya jemaah sekalian, berkorban ini merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Yaumun Nahar, pada tanggal 10 Dzulhijjah ini. Seperti disebutkan dalam hadis dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma amila banu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati dam." Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dilakukan oleh seorang manusia pada hari Nahar, pada hari ke-10 Dzulhijjah, melainkan daripada menumpahkan darah atau berkorban ya. Walaupun pada saat itu dia punya uang banyak untuk sedekah, misalnya nilainya 5 juta ya, itu tidak lebih bagus dia bersedekah 5 juta itu pada Yaumun Nahar daripada misalnya membeli kambing 3 juta. Nilainya kan lebih kecil ya, 3 juta untuk beli kambing, tapi di mata Allah Ta'ala kemuliaan mengorbankan kambing ini jauh lebih besar ya. Amalan yang paling mulia pada Yaumun Nahar itu. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa atlafiha wa asy'ariha. Dan korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk bulu dan kukunya. Semakin bagus yang kita korbankan, maka semakin membanggakan kita pada hari kiamat nanti. Tanduknya, bulunya, kukunya, semuanya diwujudkan akan datang pada hari kiamat nanti. Wa inna dam la yaqa'u minallah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Dan sesungguhnya darah akan cepat sampai di suatu tempat di sisi Allah Ta'ala sebelum dia jatuh menetes ke bumi. Coba bisa kita bayangkan betapa cepatnya darah yang mengucur dari leher binatang yang kita sembelih itu ya, apakah kambing ataukah sapi itu. Tetapi sebelum darah itu jatuh menetes ke bumi, pahala kita sudah sampai ke langit sana, sudah diantar ke langit sana sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung ya sudah
langsung masuk ke rekening akhirat kita, rekening pahala kita. Fatibu biha nafsan, maka perbaikilah jiwa dengan berkorban ya. Sehingga bisa mengikis kekikiran, kekufuran dan sebagainya. Berikutnya jamaah sekalian adalah tentang definisi atau pengertian korban ini. Secara bahasa, korban ini berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya adalah sebenarnya pendekatan diri, dari kata-kata korubah. Korubah itu artinya dekat. Biasanya kita sering menyebut takorub. Takorub itu adalah kita mendekatkan diri ilallah, berarti kepada Allah. Nah, kemudian dimaksudkan korban ini adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana untuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, yang dalam istilah fikih itu disebut dengan udhiyah. Udhiyah secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu kambing yang disembelih pada waktu duha dan kambing yang disembelih di hari raya Idul Adha. Adapun makna secara istilah yaitu binatang ternak yang disembelih di hari-hari nahar dengan niat untuk bertakarub kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu ya. Jadi yang populer menurut para ulama fikih adalah udhiyah. Bukan kalau kurban itu sudah diadopsi ya dalam bahasa kita, kalau udhiyah masih belum ya. Tetapi yang dalam bahasa fikih itu adalah udhiyah, walaupun tadi di ayat Qur'annya id qarraba qurbanan tadi ya. Sama saja artinya masing-masing ya. Sementara para ulama berbeda pendapat ya tentang hukum kurban itu. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, berkorban ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang sangat dianjurkan. Sementara menurut mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, berkorban ini hukumnya wajib. Ini kan berat ya. Kalau sunnah muakkadah masih ada ruang bagi yang tidak melaksanakan, tidak berdosa. Tetapi kalau hukumnya wajib, siapa yang melaksanakan dapat pahala, siapa yang meninggalkan hukumnya dosa. Apa dasar yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah? Yaitu surah Al-Kautsar ayat yang kedua itu. Fasholli lirabbika wanhar. Maka solatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Nah, kata-kata wanhar itu adalah fi'il amr, kata perintah, yang dalam perspektif usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kata perintah itu mengandung arti wajib selama tidak ada qarinah yang maksudnya adalah memalingkan ya, relevansi yang memalingkan dari kewajibannya, maka tetap pada hukum asalnya. Nah, itulah yang diambil kesimpulan oleh Abu Hanifah, dan juga dikuatkan oleh hadits Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, bahwasanya beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Barang siapa yang punya kemampuan secara finansial, rezekinya ada, kemudian dia tidak mau berkorban, maka ancaman Rasulullah apa? Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Itu ancamannya, Pak. Jadi orang yang punya uang, punya rezeki pada saat-saat Idul Adha itu, tapi dia tidak mau berkorban, maka tidak boleh mendekati tempat sholatnya Rasulullah, tidak boleh mendekat Masjid Nabawi, tidak boleh mendekat tempat-tempat sholat kaum muslimin ya. Kira-kira maknanya apa ini? Betapa melasnya kita ya, warga sini tapi nggak boleh datang ke masjid. Kira-kira apa ya? Berarti seolah-olah dianggap non muslim. Kan bahaya begitu ya. Nggak boleh dekat-dekat masjid, ke sana-sana. Diusir dari masjid. Ya Masya Allah, ini kan
sesuatu yang Masya Allah ya, luar biasa. Ancaman yang berat. Orang yang punya kemampuan secara finansial tapi nggak mau kurban. Sementara beli yang lain nggak pakai mikir. HP-nya rusak, wis langsung pergi ke counter berapa? 5 juta harganya. Tanpa pikir panjang. Apanya yang hilang, anaknya punya laptop rusak, wis langsung beli lagi berapa? 7 juta. Tanpa pikir panjang coba. Karena ada uangnya ya. Kalau nggak ada uangnya mungkin bisa dimaklumi. Nah, mungkin dari sinilah sehingga mazhab Hanafi menyimpulkan hukumnya wajib bagi siapa? Tentunya bagi yang mampu ya. Seperti haji kan juga wajib, rukun Islam yang kelima. Tetapi man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk menunaikannya. Bagi yang tidak mampu ya beda lagi ya. Berikutnya ada hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Sahih Muslim. Kata Rasulullah dalam hadis ini, kalau salah seorang di antara kalian melihat hilal, artinya bulan sabit di awal bulan Dzulhijjah, maka hendaklah dia menahan diri, tidak memotong rambutnya, kulitnya ataupun kukunya sampai dia menyembelih kurbannya itu. Jadi sepertinya ada perbedaan hari raya Idul Adha nanti ya, karena perbedaan dalam menentukan satu Dzulhijjahnya ya. Kalau menurut hisab yang sudah diumumkan oleh PP Muhammadiyah, Idul Adha-nya jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni insyaallah. Sementara menurut pemerintah nanti biasanya kita tunggu keputusan lewat ru'yatul hilal. Itu kemungkinannya adalah pada hari Kamis tanggal 29 Juni. Kemungkinannya ya. Kita tidak bisa memastikan, tapi ya prediksinya begitu. Sehingga apabila kita mengikuti rencana Idul Adha-nya Muhammadiyah, berarti menahan untuk tidak memotong rambut, kuku dan juga kulit itu adalah sejak tanggal 1 Dzulhijjahnya. Kapan itu tinggal diurut ke belakang ya. Mungkin sekitar hari Seninnya ya, tanggal 19 Juni kemungkinannya. Itu ditahan dari maghrib, nah, itu sudah ditahan. Kalau ikut rencana pemerintah berarti menahannya tanggal 20-an. Yang menahan ini supaya tidak memotong itu hanya kepala keluarga saja, yaitu yang berkorban. Anggota keluarga tidak perlu. Jadi kepala rumah tangga atau suami di sinilah yang pengkorbannya, itulah menahan diri dari memotong apa yang ada dalam tubuh kita. Apa ini filosofinya? Adalah seperti orang yang ihram. Jadi dikiaskan seperti orang yang melakukan ihram, baik itu untuk umroh ataupun untuk haji ya. Larangan-larangan ihram diantaranya adalah tidak boleh memotong apapun dari anggota tubuh kita, karena seluruhnya itu nanti akan menjadi saksi di hari kiamat, saksi kebaikan yang telah kita lakukan di dunia ini. Jadi nggak perlu dipotong. Kalau sudah selesai tahallul baru boleh dipotong. Baik, berikutnya tentang syarat-syarat binatang yang kita korbankan. Binatang yang kita korbankan ini adalah hewan ternak yang biasa dipelihara oleh kita. Binatang ternak ini ada 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kambing ini apakah domba ataukah kambing Jawa ya. Itu masing-masing ada ketentuan. Syaratnya yaitu jaza'ah. Kalau untuk unta, kalau di kita nggak ada ya ternak unta. Adanya unta mungkin di taman safari atau di kebun binatang ya, masuk dikurbankan ya, kasihan pengunjungnya ya. Jadi unta ini usia minimalnya 5 tahun, cukup lama ya, 5 tahun baru bisa dikurbankan. Kalau untuk sapi, saniyahnya itu adalah minimal 2 tahun.
Sedangkan untuk kambing Jawa itu minimal setahun, sementara kambing kibas, kambing domba ini bisa 6 bulan ya. Jadi lebih cepat. Jadi biasanya ada tandanya tahunnya ini dengan poel. Poel itu maksudnya adalah ada satu gigi yang tanggal, dilihat, nah berarti dia sudah cukup usia untuk dikorbankan ya. Adapun syarat-syarat binatang yang bisa dijadikan binatang kurban, yaitu bebas dari aib dan cacat yang mencegah keabsahannya. Yang sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 jenis binatang yang tidak boleh untuk dipakai kurban. Yang pertama, al-aura'ul bayyinu awaruha, yaitu binatang buta yang jelas kebutaannya. Jadi memang betul-betul buta, jelas nampak. Ya mungkin kalau masih rabun-rabun atau katarak, ada nggak kambing yang katarak ya? Nggak nampak kan? Nah, kita nggak tahu dia sakit beneran apa enggak. Tapi yang tidak boleh adalah betul-betul buta, yang jelas-jelas buta. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha, binatang yang betul-betul nampak sakitnya. Kalau pada musim pandemi ya, yang dulu-dulu itu betapa kasihannya banyak peternak rugi ya. Karena banyak yang tidak bisa diselamatkan dan tidak bisa dikirim. Tidak ada, harus maksudnya saat itu ada lockdown ya, nggak bisa dikirim kemana-mana, sehingga bisa jadi sudah tewas sebelum waktu Idul Adha ini. Jadi banyak yang mati, banyak yang rugi ya. Nah, jadi nggak boleh disembelih kalau yang jelas sakit seperti itu tidak sah. Kemudian wal arja'ul bayyinu dzulauha, yaitu binatang yang pincang, yang jelas pincangnya, memang cacat dia. Kemudian wal kasiratul lati la tunki, yaitu binatang yang memiliki atau yang patah tulang ya, yang tidak dapat disembuhkan. Jadi inilah ada 4 jenis binatang yang hendak harus kita hindari pada saat kita berkorban ya. Syarat yang lainnya adalah yang keempat, bahwa binatang korban tersebut milik orang yang berkorban atau diperbolehkan atau diizinkan baginya untuk berkorban dengannya. Maka tidak sah berkorban dengan hewan hasil merampok dan mencuri, atau hewan tersebut milik 2 orang yang berserikat kecuali dengan izin teman serikatnya tersebut. Ya misalnya ada orang yang patungan dulu membeli sapi dirawat oleh peternak. Nah, kalau ingin berkorban salah satunya harus izin dulu kepada yang berserikat itu. Kalau dia izinkan dan dia juga sama-sama, ya saya juga niat korban, monggo silahkan. Tapi kalau misalnya dia tidak mengizinkan, ya tinggal dinegosiasi. Apakah mau diganti uang, dinilai berapa untuk tempuhan ataupun kompensasi daripada sapi yang akan dikorbankan, ataukah dia ikhlaskan. Jadi masing-masing sesuai dengan perjanjian ataupun kesepakatannya. Berikutnya yang kelima, tidak ada hubungan dengan hak orang lain, maka tidak sah berkorban dengan hewan gadai, titipan dan warisan sebelum warisannya dibagi. Hewannya punya ayahnya, tapi masih status warisan ayahnya sudah almarhum, belum dibagi, maka dibagi dulu baru sah. Atau dia dititipi ya, peternak yang dititipi kambing atau sapi oleh seseorang, maka tidak bisa peternak ini mengorbankannya tanpa izin daripada pemiliknya. Yang keenam, penyembelihan kurbannya harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Maka jika disembelih sebelum atau sesudah waktu tersebut, maka sembelihan kurbannya tidak sah. Ini yang saya katakan tadi agak dilematis ya. Menjadi permasalahan, tetapi kita sudah terbiasa dengan perbedaan ini ya, hari atau waktu itulah Adha ini. Sehingga untuk berjaga-jaga dan tidak menimbulkan syubhat ya, karena kita banyak
pemikiran dan pendapat di antara kalangan kita ya, tetangga-tetangga kita tidak satu pendapat, maka sebaiknya memilih pendapat yang aman. Al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Jadi kalau kita memilih sholat Idul Adhanya, misalnya nanti ada perbedaan ya, kita milih hari Rabunya tanggal 28, ya untuk kurbannya ditahan dulu lah ya. Sebaiknya ditahan dulu sampai Kemisnya apabila pemerintah memutuskan Kamis. Nah, itu supaya lebih aman ya. Dan untuk cut off-nya, batasnya kan ada 3 hari tasyrik ya, 11, 12, 13. Jadi yang kurban Rabu berarti tasyriknya sampai Sabtu ya. Kemis, Jumat, Sabtu sampai Sabtu kan. Kalau kurbannya, maksudnya kalau itu hanya Kemis, maka ada 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, seharusnya sampai Ahad. Tapi supaya kita menghindari perbedaan, kita pilih start kurbannya agak mundur, yaitu Kemisnya, dan untuk cut off finishnya itu kita pilih yang Sabtunya. Jadi supaya untuk itu tadi ya, keluar dari perbedaan pendapat dan betul-betul kurbannya ini adalah sesuai dengan waktunya. Biasanya kalau masjid-masjid karena ya tenaganya banyak ya, dan juga yang dikurbankan tidak banyak, insya Allah selesai 1 hari sudah tuntas lah ya untuk penyembelihannya ini. Adapun tentang pelaksanaan penyembelihan ya, binatang kurban ini, yang pertama tentang rukun menyembelih, yaitu pertama penyembelihnya itu harus muslim, beragama Islam. Kalau untuk orang non muslim ini ada khilafiyah. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Makanan orang-orang Yahudi Nasrani ini halal, tetapi masih khilafiyah para ulama ya, apakah berlaku dulu atau sampai saat ini. Jadi lebih aman adalah dia betul-betul muslim, dan sebaiknya adalah muslim yang taat, rajin sholat ya, rajin ibadah. Kalau muslim yang fasik, nah ini ada perbedaan. Muslim yang fasik artinya muslim ahlul maksiat, yang suka meninggalkan yang wajib. Nah ini sebaiknya dipilih jagal yang muslim taat. Yang kedua, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya, tidak dengan penipuan atau dengan korupsi dan lain-lain tadi. Yang ketiga, alat penyembelih harus tajam. Kita ini diperintahkan innallaha katabal hasanat al-ihsan fi kulli syai'. Allah menetapkan kebaikan dalam segala hal. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka profesional dalam hal menyembelih dengan cara tajamnya senjata ataupun pisau yang akan dijadikan untuk alat menyembelih harus tajam. Yang keempat adalah penyembelihannya itu tujuannya ridho untuk Allah Ta'ala. Jika tujuannya syirik, maka hukumnya haram. Jadi sesembelihan misalnya untuk dijadikan tumbal ya, misalnya ya, ada kepercayaan tertentu supaya jembatannya ini kuat. Nah, itu ada beberapa tempat maka dikasih kepala misalnya kepala kerbau ya, dimasukkan di pondasinya misalnya. Ini kan kepercayaan yang batil ya. Atau kalau di pantai selatan larungnya dilemparkan hasil sembelihannya itu ke pantai selatan ya, sebagai bentuk hadiah untuk penjaga pantai selatan. Siapa namanya? Nyi Roro Kidul ya. Kalau Nyi Blorong itu apanya? Ya, siapanya Nyi Roro Kidul? Ponaan. Allahu a'lam, enggak tahu itu sumbernya dari mana ya. Kila waqala ya. Legendanya seperti itu, Allahu a'lam. Jadi ada isu orang yang kaya, pesugihannya nikah dengan Nyi Roro Kidul. Apa nikahnya, akadnya di mana, Allahu a'lam ya. Jadi memang aneh-aneh ya masyarakat kita ya. Jadi harus jelas ya,
dari binatang tersebut itu harus tujuannya untuk Allah. Kemudian, nah ini yang penting pada saat menyembelih itu mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang menjadi kehati-hatian bagi kita ya, untuk sehari-harinya sebisa mungkin kita mengkonsumsi binatang-binatang yang kita makan ya, baik itu ayam ataupun kambing, sapi dan lain-lain itu ya kita pilih. Soto ya kita pilih soto di rumah makan warung yang jelas-jelas muslim. Bakso misalnya yang jelas-jelas ada label halalnya. Kemudian ayam fried chicken itu sebisa mungkin dipilih yang memang betul-betul syar'i cara untuk menyembelihnya, tapi agak susah kan. Masa kita bertanya ke penjualnya, Pak, terus pundi panjenengan menyembelihnya? Nah, kan susah. Kalau warung-warung kecil insya Allah relatif insya Allah bisa syar'i ya. Tapi yang kolektif yang besar ya, itu kan agak meragukan ya, karena pengolahannya bisa jadi massal, penyembelihannya juga mungkin di mesin. Nah, terus bisa jadi operatornya lupa. Maksudnya pakai mesin ini menyembelihnya gimana hukumnya, Allahu a'lam ya. Jadi yang syar'i kan pakai tangan manusia muslim. Tapi kalau pakai mesin bagaimana? Ini menjadi masalah ya. Apalagi kalau daging-daging yang lain misalnya ya, pengolahan sosis ya. Mungkin panjenengan pernah melihat tayangan di video YouTube atau lain-lain itu bagaimana cara membuat sosis, ngeri ya. Seharusnya nggak kaulu kalau setelah maksudnya dicampur semuanya kan, tidak dipisahkan mana kulitnya, mana dagingnya, mana tulang-tulangnya, itu dicampur semuanya. Ya Allah ya, itu harus ya hati-hatilah ya. Kita banyak alternatifkan makanan, jangan sampai dari makan itu nanti hisabnya panjang di akhirat ya. Kasihan kita juga ya. Kemudian tentang cara penyembelihan ini disunahkan, dianjurkan untuk direbahkan, kakinya diikat lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya ke yang kiri menghadap ke arah kiblat. Begitu pula binatang yang akan disembelih. Kemudian kita potong dua urat kerongkongan dan urat nadi, yaitu jalur pernafasan dan jalur makanan itu terpotong. Sedangkan untuk nanti ada yang dimakruhkan jangan sampai terputus lehernya. Jadi dipotong urat-uratnya itu, tapi jangan sampai terputus lehernya. Dan kita mengucapkan Bismillah wallahu akbar. Bagi binatang yang lehernya panjang, maka menyembelihnya di pangkal leher sebelah atas. Dan bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal kematiannya itu disebabkan oleh sembelihan, bukan karena sebab lain dengan tidak lupa menyebut nama Allah. Jadi misalnya kalau ada masjid sebelah di pinggir jalan raya ya, sapinya sudah mau dipotong, ucul lepas lari dia, kemudian ketabrak truk. Wah, gimana? Ketabrak ini kalau tewas, pada hukumnya bangkai, eman-eman ya. Tapi kalau misalnya masih ada nafasnya, maka segera saja, ya, segera disembelih. Sama juga seperti ayam ya, kalau ayam lari ketabrak motor, nah, masih ada kehidupan ya disembelih. Nah, tapi kalau sudah mati ya sudah, wassalam ya, diikhlaskan saja. Mudah-mudahan ada gantinya. Nah, kemudian dianjurkan juga tata caranya setelah binatang benar-benar mati baru boleh dikuliti ya. Kalau masih ada nyawanya yang masih hangat, nah ini dimakruhkan, tidak boleh ya. Jadi dimakruhkan beberapa hal, yaitu menyembelih sampai putus lehernya, itu dimakruhkan karena mengandung unsur maksudnya kekejaman ya. Jadi bagaimanapun juga kita harus memiliki kasih sayang, ada peri kehewanannya kepada binatang yang kita sembelih itu. Kemudian menyembelih dengan alat yang tumpul, wah ini makruh. Apalagi kalau sampai pisaunya itu diangkat-angkat, habis digini-gini kan, waduh enggak, ini terus diasah, karena itu enggak boleh ya. Jadi harus terus ya, tidak boleh diangkat pisaunya ini. Kemudian menguliti tadi menunggu sampai binatang sudah tuntas ya, maksudnya sudah tuntas matinya.
Berikutnya adalah jemaah sekalian, seekor kambing itu bisa untuk satu keluarga. Ini yang perlu kita sampaikan ya. Karena kalau kita nggak paham, biasanya uang kita terbatas, kita ingin kurban digilir. Tahun ini atas nama kepala keluarga, tahun depan atas nama istri, tahun ketiga atas nama anak pertama, tahun keempat anak keempat. Nggak perlu seperti itu ya. Cukup setiap tahun kita berkurban atas nama kepala keluarga yang punya uang. Kalau yang punya uang istrinya ya istrinya. Tetapi niatnya pada saat menyembelih adalah untuk dirinya dan anggota keluarganya, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Boleh seperti itu. Sebagaimana pernyataan Abu Ayyub Al-Ansari, beliau memberikan testimoni ya. Pada masa Rasulullah, seseorang suami menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi dan nilainya sahih. Jadi kebiasaan sahabat begitu. Seorang suami menyembelih korban untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian Rasulullah juga berkorban begitu. Beliau menyembelih binatang korban kambing. Beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, ini adalah dariku dan dari umatku yang belum berkorban. Nah, jadi sunnahnya adalah seperti itu ya. Berikutnya jemaah sekalian adalah ada beberapa permasalahan ya, yang kaitannya dengan kurban ya. Misalnya tentang patungan ya. Kalau patungan itu kaitannya dengan unta ataupun sapi nggak ada masalah ya, dan ada hadisnya ya, memang boleh ya. Tetapi bagi korban kambing apakah bisa dengan patungan? Nah, maka di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan ini adalah berdasarkan satu hadis. Jadi ceritanya dalam hadis ini Rasulullah bersama para sahabat dalam sebuah perjalanan. Jumlah mereka 7 orang. Kemudian pada saat itu beliau memerintahkan untuk berkorban dan urunan. Masing-masing itu membayar 1 dirham. Maka dibelilah dengan harga 7 dirham. Rasulullah memerintahkan supaya membeli kambing seharga 7 dirham. Maka beliau para sahabat itu ada yang bertanya, Rasulullah kok harganya mahal? Nah, 7 dirham pada saat itu dikira mahal ya. Nabi mengatakan sesungguhnya yang paling utama dari kurban adalah yang paling mahal dan paling gemuk. Kemudian beliau memerintahkan kepada para sahabat masing-masing memegang 4 kaki dan 2 tanduk, sedang yang ke-7 menyembelihnya. Kemudian kami semuanya bertakbir. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim ya. Dari hadis ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in menyampaikan mereka diposisikan sebagai satu keluarga dalam bolehnya menyembelih 1 kambing bagi mereka karena mereka adalah sahabat akrab. Oleh karena itu sebagai sebuah pembelajaran dalam dapat saja beberapa orang membeli seekor kambing kemudian disembelih, sebagaimana anak-anak sekolah dengan dikoordinir oleh sekolahnya membeli binatang kurban kambing atau sapi kemudian dikorbankan ya. Ini sekali lagi khilafiyah ya. Memang hadisnya ini kalau bahasa Arabnya, kalau ini kan diartikan membeli kambing ya. Tapi kalau bahasa Arabnya itu udhiyah. Jadi kata-kata inilah yang menjadi perbedaan pemahaman ya. Kalau di sini udhiyah diartikan kambing, kalau makna yang lain yang tidak setuju, udhiyah diartikan sapi. Kalau unta nggak mungkin karena ada keterangan di bawahnya ada tanduknya ya. Unta kan nggak ada tanduknya, yang ada tanduknya sapi atau kambing ini. Jadi permasalahannya di situ. Kata Syekh Al-Utsaimin bahwasanya berserikat bekerja sama itu kan ada 2 macam ya. Berserikat dalam hal pahala maka itu boleh, tidak ada masalah. Tadi sudah kita sampaikan, 1 orang berkorban tapi niat pahalanya bersama-sama, itu boleh. Yang kedua, berserikat dalam hal harga, ini yang tidak boleh kata beliau. Karena tadi itu faktor kepemilikan. Kepemilikannya kan harus sempurna tadi ya, milik personal. Nah, jadi kalau berserikat dalam hal harga ini menjadi persoalan, dan hadisnya ini bagi yang mengatakan tidak setuju hadisnya dhaif. Nah, jadi memang ini ada perbedaan pendapat. Bagaimana supaya solusinya lebih aman dan lebih bisa diterima semuanya adalah misalnya kalau satu kelas itu 30 anak, misalnya anak-anak sekolah ya, 30 orang niat untuk beli kambing
harganya 3 juta, maka satu anak urunan berapa Pak? 100.000 ya. Nah 100.000 dikumpulkan, kemudian akadnya dihibahkan ke salah satu, misalnya ketua kelas. Jadi ketua kelas itu mendapat hibah dari teman-temannya 2,9 juta, dia urunan 100 juta, kemudian dia beli kambing, dan pada saat dia atau yang mewakili menyembelih mengatakan ini untuk saya dan teman-teman saya. Sah seperti itu, clear, nggak ada masalah. Semua mengatakan sah seperti ini. Kalau niatnya skemanya begitu ya. Tapi skema yang menjadi perbedaan adalah itu tadi. Kambing ini dibeli secara kolektif bersama-sama dan disembelih untuk bersama-sama. Ini yang menjadi masalah tadi ya. Bisa dibedakan Pak ya? Nah itu jadi amannya niat untuk satu orang. Kemudian satu orang itu berkorban untuk dirinya dan untuk teman-temannya, pahalanya. Share pahala. Ini jumhur ulama mengatakan boleh. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali boleh. Justru yang tidak boleh share pahala itu mazhab Syafi'i. Ini kan ironis aneh. Masyarakat kita banyak mengikuti mazhab Syafi'i, tapi justru sangat sering untuk berbagi pahala, mengirimkan Al-Fatihah dan macam-macam ya. Menurut mazhab Syafi'i aslinya nggak boleh, walaupun para pengikut sesudahnya membolehkan ya. Jadi satu mazhab pun juga berbeda pendapat, itu juga hal yang wajar ya. Nah, jadi dalam hal ini adalah berkorban dengan patungan, caranya solusinya seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, kita dilarang untuk menjual bagian kurban ya. Bahkan kulitnya itu nggak boleh dijual untuk, bahkan untuk biasanya ada yang tidak paham menjadi pengganti ongkos jagalnya. Nah ini nggak boleh ya. Nabi mengatakan man ba'ajil da'udhiyatihi fala udhiyata lahu, barang siapa yang menjual kulit kurbannya maka tidak sah kurbannya. Jadi nggak sampai pahalanya. Ini kan eman-eman. Padahal masalah sepele kan, tapi kalau kita nggak memahami justru ini menjadikan binatang kurbannya nggak sah, nggak sampai pahalanya ya. Nah kecuali kalau dihadiahkan ke fakir miskin atau dimanfaatkan boleh ya. Menurut mazhab Hanafi itu boleh dijual kulit tapi disedekahkan, misalnya untuk kas masjid atau untuk sedekah fakir miskin atau untuk barang-barang yang bermanfaat untuk fasilitas umum boleh. Jadi bukan untuk dinikmati secara pribadi ya. Nah, jadi tidak boleh menjual apapun dari daging untuk ongkos jagalnya. Dulu Ali bin Abi Thalib pernah dijadikan Rasulullah sebagai panitia untuk menyembelih binatang unta ya. Maka Nabi memerintahkan kepada Ali untuk tidak memberi tukang jagal sedikit pun, dan Ali mengatakan kami membayar uang dari uang kami ya. Upahnya itu dari uang kami, sehingga boleh saja takmir masjid membebankan kepada pengorban biaya operasional ditambah sekian per ekor, monggo silakan kalau sepakat. Kalau diambil dari kas masjid juga nggak ada masalah, yang penting cukup ya. Kalau kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, bagaimana? Kalau ya orang yang sebelum meninggal memberikan wasiat, maka para ulama sepakat boleh. Tapi bagi orang yang tidak memberikan wasiat, maka bagaimana hukumnya? Nah, tadi sudah kita singgung 3 mazhab boleh. Ya mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan ini ya. Jadi masing-masing ini ada perbedaan pendapat. Ya, kalau kita insya Allah ya setujulah dengan pendapat yang membolehkan kita berkorban atas nama orang yang sudah wafat, apakah sudah memberi wasiat ataukah belum. Insya Allah itu adalah nilainya sedekah ya, sampai pahalanya insya Allah. Permasalahan yang lainnya, apakah boleh berkorban dengan kerbau? Nah ini mungkin kalau di kita kurang populer ya. Tapi di beberapa tempat, misalnya di Kudus ya. Di Kudus saya tanya kawan di sana, sampai sekarang itu korbannya kerbau, bukan sapi ya. Itu sejak dulu zaman Sunan Kudus ya. Jadi karena masyarakat di sana saat itu orang-orang Hindu ya, maka Sunan Kudus ini metode dakwanya dengan pendekatan kultur mereka, tidak bertabrakan dengan mereka ya. Jadi saat itu Sunan Kudus membeli sapi yang mahal,
Zaman dulu ya, dibeli dari India. Mahal, maka orang-orang tertarik. Tetangga-tetangganya penasaran, ada apa sih Sunan Kudus mau mendatangkan sapi ditaruh di depan rumahnya, di halamannya itu. Maka beliau menceritakan tentang masalah sapi ya, kisah sapi Al-Baqarah di Al-Quran diceritakan gitu, asik ceritanya. Sampai sore hari orang-orang masih ingin kelanjutannya. Beliau mengatakan, bagi yang ingin mendengarkan cerita sapi, besok datang lagi. Besoknya datang lagi, kumpul mulai pagi sampai sore. Belum selesai lagi ceritanya sampai beberapa hari. Jadi itulah metode dakwah beliau, dan akhirnya banyak orang masuk Islam dari metode dakwah itu. Nah, untuk mewujudkan sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi Hindu, beliau memutuskan supaya pada saat kurban bukan sapi yang dikurbankan tapi kerbau. Nah, para ulama membolehkan sebagiannya, maksudnya adalah karena ini kias, dikiaskan ya. Dikiaskan seperti sapi, maka hukumnya boleh. Mana yang lebih baik, urunan sapi atau kurban satu kambing? Nah, ini juga masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda ya. Kalau saya memilih kepada tergantung kebutuhan, situasi dan kondisinya bagaimana. Kalau memang untuk daerah tertentu yang terpencil atau tempat yang memang sangat membutuhkan kambing banyak dan disebar kemana-mana, ya berarti satu ekor kambing untuk satu orang. Tapi kalau di daerah tertentu yang dibutuhkan patungan sapi kurang sekian, maka itu yang lebih baik. Ada memang yang kebutuhannya, ada yang suka daging kambing untuk disate ya, atau untuk apa, dijadikan gulai ya. Kalau untuk daging sapi dibuat soto ataupun pentol, bakso, monggo silahkan ya, masing-masing variasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi saya kira sama-sama bagusnya, tidak ada afdoliyahnya. Yang penting mau saja, yang penting kita berkorban, insya Allah semuanya bagus lah ya. Tidak harus jantan, bisa betina. Tapi kalau rekomendasinya memang harus diusahakan jantan, supaya populasi kalau betina yang disembelih itu nanti menjadi punah kan ya. Banyak betina-betina yang habis nanti hilang ya populasinya. Jadi kalau jantan ini kan masih banyak regenerasinya. Dan juga boleh dititipkan ke lembaga tertentu. Kita nggak membeli sendiri tapi titip ke lembaga charity. Kita titip uang sekian, kemudian dibelikan dan kita dikasih fotonya, laporannya boleh. Yang terakhir tentang niat berkorban sekaligus akikoh. Nah, ini permasalahan ya. Masing-masing ini tujuannya beda. Maka tidak bisa disatukan niatnya. Mumpung misalnya hari kelahirannya misalnya tanggal berapa, 3 Dzulhijjah ya, kemudian pada tanggal 10-nya pas hari ke-7. Nah, kebetulan ini niat kurban dan niat akikah. Nah, ini beda, tujuannya beda ya. Jadi kalau kurban itu disyariatkan setiap tanggal 10 setiap tahunnya. Kalau akikah ini tanggal ke-7 kalau dia tidak mampu, ke-14 kalau nggak mampu hari ke-21-nya ya. Jadi berbeda. Kalau kurban ini setiap tahun, kalau akikah hanya setahun sekali. Dan ini kepentingan orang tua ya. Kullu ghulamin marhunun bi akikati. Setiap bayi yang lahir itu tergadai oleh akikahnya. Bisa difahami mana tergadai ya. Ibaratnya kita punya sertifikat tergadai di bank, kita bisa menebus dengan uang. Nah, bayi ini yang lahir tergadai, tertahan. Apa maknanya tertahan ini? Para ulama beda pendapat. Di antaranya tergadai sehingga tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti di akhirat sebelum orang tuanya menebusnya dengan akikah. Jadi akikah ini untuk kepentingan orang tua, bukan untuk anak. Maka kita dianjurkan untuk mengikoi. Kalau nggak mampu bagaimana? Ya ditunggu sampai mampu ya. Walaupun sudah selesai hari ke-21, 1 tahun lewat kok masih belum mampu, baru 2 tahun kok sudah ada uang ya, baru ada uang maksudnya. Nah, monggo silahkan ya. Ada kaidah fikih, ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluh atau la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan secara ideal 100%, maka sebagian jangan ditinggalkan ya. Itu dari ayat Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Kita datang masbuk di masjid ya, sholat jamaah,
oh ternyata imamnya sudah tasyahud, maka nggak perlu menunggu salam atau sholat sendiri, langsung ikut sholat imam walaupun tasyahud. Yang penting sebelum salam, karena mampunya kita datangnya saat itu. Nah itu kaidahnya ya. Mampunya kita berkorban setelah, maksudnya akikah tadi ya, 2 tahun kelahiran, maka jangan ditinggalkan. Apakah bisa kita mengakikahi diri kita sendiri? Ya tidak ada dasarnya memang ya. Nabi sendiri juga tidak pernah mengakikahi dirinya sendiri, karena Nabi kan juga pada saat lahir nggak diakikahi ya. Ayahnya dan juga ibunya ini kan belum mengenal syariat Islam pada saat itu. Kakeknya Abdul Muthalib juga belum mengenal syariat Islam secara teknis, sehingga Nabi tidak diakikahi, dan beliau tidak ada hadis pun yang menjelaskan beliau mengakikahi dirinya. Jadi tidak ada syariat tertentu untuk mengakikahi dirinya. Terus bagaimana supaya masalah tebus menebus tadi ya Allah alam ya. Jadi yang penting karena dia sudah punya kemampuan sekarang, ya berkorban saja. Berkorban setiap tahunnya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa memberikan pahala yang banyak. Jadi inilah masing-masing berbeda tujuan kurban dan akikah, sehingga tidak bisa disatukan niatnya. Kalau dia punya uang double, misalnya dia sudah nabung untuk 2 kambing, ternyata anaknya perempuan. Nah, anaknya perempuan ini berarti akikah 1 kambing kan? Kemudian ada sisa dana dibelikan kurban. Nah itu baru boleh ya. Tapi kalau dia hanya mampu beli 1 kambing, maka dibelikan akikah yang lebih prioritas. Nanti tahun depan baru dia berkorban. Allah a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.